Halo semua, jumpa lagi di Info Teknologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang Prezi. Apa itu Prezi? Kita langsung aja ke project. Jadi Prezi itu adalah aplikasi yang berada di dalam situs web yang bisa membantu teman-teman dalam membuat dokumen presentasi ya. Dimana presentasi itu bisa kalian gunakan untuk tugas kuliah, skripsi, atau kalian bisa juga gunakan untuk presentasi produk kalian, jasa kalian, dan usaha kalian ya yang kalian kerjakan gitu ya teman-teman. Jadi yang sekolah itu kan juga bisa pakai Prezi ini ya. Jadi kayak presentasi kalian tuh akan menjadi lebih profesional gitu teman-teman. Nah, seperti apa aplikasinya dan seperti apa contoh demonya, sekarang kita lihat aja langsung teman-teman ya. Jadi di sini Prezi sudah saya buat, ini contoh sederhana aja tentang artificial intelligence, dan di sini saya sumbernya dari Wikipedia teman-teman. Hanya membuat contoh untuk teman-teman ya. Pojok kiri atas ini ada judul yang bisa menjelaskan menunjukkan bahwasanya project yang di layar ini, di screen ini adalah sebuah artificial intelligence ya. Lalu di sebelah kanan ini ada tombol edit yang nantinya akan mengarahkan kita ke editor dari presentasi ini teman-teman gitu ya. Lalu di bawah tengah itu ada arah kanan dan kiri ya. Di sini untuk mengarahkan dari mana kita memulai ya gitu. Nah, ini dari mana? Dari AI seperti ini teman-teman ya. Lalu seperti ini, sejarahnya seperti apa ya, kanan, kiri untuk kembali teman-teman. Nah, untuk kembali, dan kanan untuk next gitu ya teman-teman. Lalu kita lihat lagi di bagian sebelah kanan bawah itu ada full resolution, dimana kalau kalian misalnya pencet tombol ini, tombol yang di sini nih, di full resolution ini, pasti dia akan menjadi full layar seperti ini ya. Ini cocok untuk kalian yang pakai proyektor teman-teman ya, dan presentasi kalian pasti saya jamin lebih profesional ya, gak ribet pembuatannya. Lalu tombol escape itu untuk kembali ya. Ini kita pakai Prezi ini teman-teman, jadi animasinya itu otomatis seperti ini, akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini misalnya kita ulangi. Oke, metode AI dan sebelumnya. Oke, lalu contoh AI seperti ini ya, seperti itu. Presentasinya itu kalian ketika menjelaskan bisa enak nih ya, cara kerja AI itu seperti apa ya, seperti ini. Nah, apa itu AI? Nah, artificial intelligence buatan adalah bla bla bla. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi kalian bisa masuk, misalnya di sini ada gambar atau bagaimana, itu bisa kalian letakkan gambar di dalam seperti ini. Lalu kita coba di fitur edit itu bagaimana. Nah, oke teman-teman, ini fitur dari Prezi tadi teman-teman ya. Di Prezi ini teman-teman, bagian kiri tengah ini ada slide-nya ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri slide-nya di sini. Nah, memang tipikal Prezi itu slide-nya seperti ini teman-teman ya di dalam. Lalu untuk text seperti ini, ya kan? Dan ini kalian bisa tata atas kanan bawah. Ya, misalnya kalian ini kebalik gitu ya. Tinggal kalian ini aja, kalian slide gini aja seperti ini. Jadi untuk misalnya ini saya letakkan di atas sendiri kayak gini, berarti di awal itu pasti dia ke sini teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Untuk mengurutkannya seperti itu ya, gampang banget. Nah, lalu di bagian kiri atas ini ada garis 3 ini, kalian bisa new presentasi, kalian bisa membuat baru ya. Lalu dashboard, export menjadi PDF dan download seperti ini. Dan pastinya kalian downloadnya berbayar teman-teman ya, dan aplikasi ini memang nggak gratis teman-teman, kalian harus bayar $3 per bulan. Nah, sebenarnya bukan halangan juga untuk pembayaran ini ya, maksudnya kalian bisa langsung online. Nah, lalu saya jelaskan lagi di sini ada seperti biasa teman-teman, seperti Microsoft PowerPoint
pada umumnya sebenarnya. Di sini ada Ctrl S untuk save, undo, lalu redo, cut, copy paste, find, replace, atau Ctrl F ya. Ini shortcutnya bisa kalian lihat ya, seperti biasanya. Page setting ini ya animasi teman-teman ya, jadi page settingnya seperti ini. Nah, ini alurnya seperti itu. Misalnya kalian bikin baru di sini gitu ya, tinggal kalian klik topik aja, ini ada tanda plus di sini, dan ini kalian langsung diberikan bulatan seperti ini teman-teman ya. Dan di sini bisa kalian pilih ya. Di sini ada planet topik, ada stock topik. Di stock topik itu yang full seperti ini, biasanya berwarna beda ya, kayak di contoh AI ini stock topik teman-teman. Ini di sini. Dan misalnya kalian klik 2 kali di sini, artinya full seperti ini stock topik. Nah, kalau untuk planet topik itu kalian cuman seperti slide pada umumnya seperti ini teman-teman. Itu hanya memperbesar seperti aja. Lalu ada zooming animation, zooming area ini, jadi kalian bisa mengatur sendiri areanya. Pastinya kalian atur ya. Jadi di sini ada garis warna kuning, semoga kelihatan teman-teman, karena memang sulit ya ini. Misalnya gini ya, saya presentasi. Nah seperti ini. Nah seperti ini tuh. Lalu di sini ada zoom out to overview, itu ya sama teman-teman ya, untuk kembali ke halaman utama seperti ini. Ini halaman utama teman-teman. Lalu kita lihat di bagian atas itu ada style. Ini stylenya untuk background, jadi backgroundnya kan bisa ganti. Misalnya kita coloringnya lewat sini ya teman-teman. Jadi kayak kalian klik baru keluar seperti ini ya. Ini ada coloring, ini ada style presetnya ya. Presetnya itu warnanya apa, misalnya warna seperti ini ya bisa, warna ungunya bisa ya. Lalu di sini ada bordernya ya teman-teman, di sini. Nah seperti itu, dan bordernya bisa kalian ganti warna seperti ini. Misalnya kalian pengen pakai border ya. Lalu di sini ada animasi ya teman-teman, animasi, quick animation, zoom area. Kalian bisa lihat di pojok kanan ini animation, ini bisa kalian lihat ya, zoom animation, ada zoom out, ada zoom area. Lalu selanjutnya di sini ada add to my library, jadi kayak kalian menyimpan sebuah library gitu loh teman-teman. Dan di sini ada teks, kalian bisa tulis teks di situ. Dan ada media ini ada image, video, kalian bisa letakkan sesuai dengan keinginan kalian. Pastinya kalian upload aja. Lalu ada GIF, stiker, icon ya, icon ini bisa kalian lihat. Stikernya juga banyak banget teman-teman, di sini kalian bisa bikin. Dan kalau bisa saran saya kalian upload aja untuk media, khusus media, kecuali icon kan bisa pakai yang di sini. Ini banyak nih. Chart pastinya berbayar, kalian nggak bisa pakai karena kita memang dibatasi untuk penggunaan chart. Jadi untuk presentasi laporan keuangan dan lain sebagainya yang menunjukkan bisnis, tracking bisnis dan lain sebagainya, saran saya jangan pakai Prezi teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk demo kepada calon klien atau klien kalian ya. Kalau kalian ke atasan jangan ya, karena chart ini percuma, kita nggak bisa ya, disuruh bayar tuh $3 tadi ya per bulan itu tuh. Lalu di sini ada shape, ada line ya. Line ini ya garis-garis seperti ini, kalian bisa lihat seperti garis-garis yang saya pasang di sini ya teman-teman. Nah di sini ada shape itu ya tergantung kalian masangnya pakai lingkaran, kotak, atau segitiga, itu terserah kalian. Yang pakai border doang tapi transparan silahkan. Kalau untuk story block di bagian atas ini ya, ini seperti tabel dan sebagainya ya, defaultnya seperti ini teman-teman ya. Nah seperti itu ya, story block. Jadi kalian bisa pakai ini sesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Ini map yang kita pakai di tengah ini. Nah di sini kalian bisa lihat juga ada kolaborasinya dengan tim atau teman kalian ya. Jadi kalian bisa ngetik emailnya apa di sini yang sama-sama terdaftar Prezi teman-teman ya, supaya bisa lihat juga itu ya. Dan di sini ada tombol mata. Tombol mata ini pastinya untuk preview seperti ini ya. Dan kembalinya tombol landscape. Jadi kalian bisa langsung start presentation kayak gitu tadi, yang seperti ini ya. Tuh. Dan di sebelah kanan sendiri ini ada export, ada get link. Ini kalian bisa create link ya, membuat linknya gitu ya, untuk
artificial intelligence link setup, jadi membuat linknya untuk di share ke dosen atau ke calon klien atau bagaimana yang bisa nanti kalian tunjukkan hasil presentasi kalian gitu loh ya. Oke, sekarang kita beralih ke dashboardnya. Nah, di Prezi ini teman-teman, kalian disediakan ada Prezi presentasi, ada Prezi video, dan Prezi desain. Sebenarnya sama kegunaannya dan mereka ini saling terhubung teman-teman. Jadi Prezi present itu bisa buat video juga, bisa dari desain juga. Kalian bisa membuat company profile yang seperti ini. Dan di sini saya nggak nge-review banyak ya teman-teman, hanya presentasi aja, tujuannya kalian bisa tahu dan bisa menggunakan presentasi tadi ya. Sebenarnya sama gunanya, presentasinya mungkin itu doang. Cuma di sini lebih ke presentasi ya, bukan ke demo ya. Seperti ini. Kalian meeting bisa pakai ini ya, keren. Untuk Prezi video kalian bisa koneksikan dengan Zoom, bisa Google Meet atau Microsoft Teams. Nah ini ya, kalian lihat di pojok bawah tengah ini ya, ini use your microphone allow. Pastinya kalian terkoneksi dengan kamera ya di sini. Nah ini ada record dan lain sebagainya. Prezi yang saya gunakan ini masih gratis teman-teman, saya top up ya pada Prezi. Kalian perlu tahu bahwasanya Prezi itu nggak gratis dan Prezi itu pasti butuh akun teman. Jadi kalian sebelum menggunakan Prezi pastinya daftar dulu gitu. Lalu batasannya apa aja, kalian bisa lihat di pricingnya, bisa kalian lihat di dashboard pricingnya awal-awal itu. Sebenarnya bisa aplikasi Prezi ini kayak bisa kalian buat di PC kalian atau komputer kalian atau laptop kalian. Cuman Prezi ini itu kalau misalnya kalian download dan pasang di desktop, pastinya kalian akan membayar. Oh iya, kesimpulannya bahwasanya Prezi ini bisa buat presentasi untuk sekolah, untuk kuliah, untuk demo ke klien atau calon klien kalian. Tapi untuk laporan, presentasi laporan keuangan yang lebih detail, saran saya pakai Prezi. Karena Prezi ini menurut saya itu cocok untuk demo jasa atau produk kalian yang kalian akan pasarkan, atau teman-teman yang kuliah pembahasannya tidak terlalu berat gitu ya. Itu cocok. Dan teman-teman sekolah mungkin lebih cocok juga karena hanya animasinya dan lebih keren. Kalian presentasi di depan guru kalian gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya video kali ini tentang Prezi, membantu kalian bikin presentasi yang profesional ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, mungkin kita akan bahas tentang aplikasi apa yang menarik untuk kita bahas. Langsung aja kita ke project.